Mama mau pernikahan kamu segera dilaksanakan. Karena minggu depan Mama harus ke New York. Banyak kerjaan yang harus Mama selesaikan. Devan, bagaimana? Aku nggak mau menunda lagi pernikahan dengan Alia. Devan, apa kamu nggak mau pikir-pikir lagi? Keputusan aku sudah bulat. Lagi pula WO sudah mempersiapkan semua. Sudah 90%. Semua vendor juga sudah dibayar. Jadi pernikahan ini tidak mungkin ditunda lagi. Besok kita akan tetap menikah, sayang. Alia, kamu ngapain? Kalau tadi kamu nurutin permintaan aku untuk nungguin pegawainya, ini pasti nggak bakal kejadian. Kamu sih ceroboh banget. Ada aja masalahnya. Kamu ngerti kan, kita lagi mempersiapkan sebuah pernikahan, bukan main-main. Kenapa Devan setega itu sama aku? Aku emang salah. Aku udah bikin rusak gaun pengantinnya dan aku gak mau dengerin omongannya dia. Tapi kenapa sih Devan harus mempermalukan aku di depan banyak orang? Apalagi di depan Jenny. Kak Devan, kok bisa basah gini? Alia mana? Bukannya sama Kak Devan? Jadi Alia belum pulang? Palingan taksinya kejebak macet. Udah, kamu tenang aja, gak usah khawatir. Sekarang saya cariin dia. Bisa ikut? Udah, kamu tunggu di sini aja ya. Kak, Nisa harus ikut. Nisa nggak bisa diem aja di rumah ya? Ya. Yaudah, ayo. Halo? Kenapa? Halo? Marni? Kamu telepon aku pasti mau bayar utang kan? Karena utang kamu itu sudah numpuk banget sama aku. Kalau soal itu, saya teh pasti bayar, Marni. Kalau saya sudah punya uang. Terus, ngapain kamu telepon aku, hah? Hah? Aku tahu. Pasti kamu mau utang lagi kan? Oh, tidak bisa, Fuad. Enggak gitu, Marni. Saya cuma pengen kasih tahu kalau saya teh sudah ada di Jakarta sekarang. Halo? Halo? Marni? Halo? Kumaha tuh? Dimatikan? Lu di Jakarta? Aduh. Aku tahu nih. Pasti dia lagi cari tumpangan. Ketebak. Gak usah ya. Ngapain juga lu nyusahin aja. Sombong pisan si Marni. Mentang-mentang sekarang sudah banyak duit, jadi cuek sama saya. Jadi gimana sekarang? Tinggal di mana tuh saya sekarang? Sudah jauh-jauh cari si Alia. Kirain teh bisa numpang dulu di rumah si Marni. Malah ditutup teleponnya. Mahak si Marni. Kenapa berhenti, Kak? Kamu tunggu sebentar ya. Iya. Alia? Iya, Mas. Ada apa ya? Oh, maaf. Salah orang. Ya, nggak apa-apa, Mas.
Tante Helsi? Aku harus bicara sama dia. Aku harus tanya kenapa pernikahan Devan sama Alia tetap berjalan. Kenapa Tante Helsi nggak cegah? Aku harus kejar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Ini kenapa handphone si Alia dari kemarin-kemarin teh nggak aktif-aktif? Apa jangan-jangan sudah ganti nomor si Alia? Nah ini udah di Jakarta. Ini rumah siapa ya? Ngapain Tante Helsi kesini? Santi! Santi! Ya Bu, tolong kamu beresin semua barang-barangnya Tias. Saya mau bawa Tias pergi pindah ke tempat lain. Pindah, Bu. Kenapa mendadak ya, Bu? Gak usah banyak nanya kamu. Lakuin aja perintah saya. Beresin barang-barangnya Tias sekarang juga. Baik, Bu. Kalau Tias aku pindahin dari sini, Mita sama Wildan gak akan bisa kasih bukti ke Devan dan Mas Baldi kalau aku pernah menyekap Tias di villa ini. Bu Tias, kita siap-siap ya. Bu Helsi mau ajak Ibu pergi. Devan? Devan? Devan! Jangan lari, Devan! 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 Kemana kamu mau kemana? Saya mau kejar Devan! Lepasin! Lepasin! Udah sore begini, Alia masih juga belum ketemu. Kemana sih dia? Apa mungkin dia pulang ke Sukabumi ya? Gawat. Kalau dia kabur ke Sukabumi, sama aja dia ngebatalin pernikahan aku sama dia. Alia kemana sih? Pergi kenapa ngabarin Nisa? Enggak. Nisa kan masih sama aku. Nggak mungkin Alia kabur ninggalin Nisa. Lagian dia pasti ingat, kalau dia batalin pernikahan, dia harus bayar penalti.
Jadi sebenarnya ini rumah siapa sih? Ngapain Tante Elsie kesini? Aku jadi penasaran. Devan! Devan? Sini sama Mama. Kamu cegat di depan, aku jagain belakang. Jangan sampai lolos. Devan! Devan! Ibu tenang. Ini saya Santi. Saya Santi, Bu. Bu tenang. Saya mau ujar. Devan! Ibu tenang. Ini saya Santi. Ibu. Yes. Tias? Kamu sadar Devan tuh nggak ada di sini. Ada! Sama ada Devan! Lepasin! Ibu! Devan! Kamu cepetan kejar dia, jangan sampai lolos! Aduh! Devan! 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 Bu Tias! Devan! Ya ampun Ibu! Devan! Bu Tias! Rahasia? Maksudnya apa ya? Rahasia apa? Bu, gak usah pura-pura lupa. Ini semua tentang kamu. Tentang kamu yang menyekap ibu kandungnya Devan di sebuah villa. Dan tentang kamu juga loh. Yang bikin ibu kandungnya Devan hilang ingatan. Supaya apa? Supaya dia nggak kembali ke anak dan suaminya. Jangan-jangan wanita yang lari tadi nyebut nama Devan itu ibu kandungnya Devan yang disekap sama Tante Elsie. Jadi ini villanya. Berarti benar. Itu tadi Tante Tias mamanya Devan. Kesempatan emas. Dan ini nggak boleh aku lewatin. Devan! Devan! Bu Tias! Ibu! Bu Tias! Bu Tias tunggu! Anakku! Aku harus segera dapetin Tante Tias sebelum Tante Elsie nangkap Tante Tias. Bu Tias! Ibu! Mana Tias? Mana Tias? Nggak ada, Bu. Gara-gara kamu, Tias jadi kabur. Sudah berapa kali saya bilang sama kamu untuk kunci pintu kamarnya Tias? Saya tadi lagi siapin bajunya Bu Tias, Bu. Jadi saya lupa nggak kunci pintunya. Saya nggak mau tahu. Sekarang kamu temuin Tias.
ke sana. Saya cari ke sana ya, Bu. Ya udah cepet sana. Cari bantuan dong. Tuh ada mobil tuh, cepetan. Stopin aja. Stopin mobil. Kasih minyak angin, coba. Tolong Pak. Ada pingsan, Pak. Tolong Pak, Alia. Alia. Bisa. Bantuin buka pintunya. Pintu belakang. Kamu naik sini aja nih. Ya. Devan? Devan? Devan! Minggir! Tante tenang ya Tante ya. Jangan pegang. Kamu siapa? Kenalin aku Jenny Tante. Tante lagi cari Devan kan? Biar aku bantuin ya Tante ya. Ya? Devan? Oh, kemana Devan? Kasihan dia masih kecil. Sepertinya ingatan Tante Tias terganggu karena disekap begitu lama sama Tante Helsi. Tante mending kita masuk ke mobil aja ya. Kita kejar Devan ya Tante. Kamu. Devan! Tante, aku nggak apa-apa Tante. Ini percuma kan cari-cari Devan, tapi Devannya nggak ada loh. Kasian Tante lari-lari kecapean. Sama aku aja ya. Oke? Nggak saya mau. Tante, aku nggak ada niat jahat loh sama Tante. Nggak apa-apa ya? Biar aku aja yang bantuin Tante cari Devan. Daripada Tante capek-capek lari kejar Devan, Devannya nggak ada tuh lihat. Nggak ada kan? Aku niat mau bantuin Tante. Percaya sama aku ya. Aku tahu di mana Devan berada, Tante. Lebih baik ikut aku ke mobil ya. Aku antar Tante ke Devan. Aku nggak ada niat jahat kok sama Tante. Kita cari Devan ya. Masuk ke mobil ya. Elsa, hati-hati.
Mamanya Devan udah dalam genggamanku. Aku akan manfaatin dia buat batalin pernikahan Devan dengan Alia. Nangis kamu nanti, Alia. Allah, kamu kemana sih? Kamu susah banget ditemuin. Kamu lari-larian terus. Ibu khawatir banget sama kamu. Tante tenang aja ya. Aku tahu kok kemana Devan pergi. Kamu siapa? Kamu tahu Devan ada di mana? Aku kan temannya Devan, Tante. Temannya Devan. Tapi Devan masih kecil. Kok kamu temannya Devan? Maksud aku, adik aku itu temannya Devan. Jadi ya siapapun temannya adik aku itu pasti kan teman aku juga, Tante. Makanya aku pernah Devan. Untung mamanya Devan gak waras. Aku jadi gampang ngendalin dia. Gimana? Hah? Saya sudah cari Bu Tias kemanapun, Bu. Halaman samping, halaman belakang saya sudah cari. Tapi Bu Tiasnya nggak ada. Gimana sih? Kamu ngebecos banget! Percuma saya udah bayar mahal kamu kalau kerjaan kamu nggak beres. Saya minta maaf, Bu Elsie. Saya juga nggak tahu kenapa Bu Tias bisa begitu cepat perginya. Halo? Saya mau kamu cari seseorang secepatnya. Saya nggak peduli gimana caranya. Pokoknya dia harus segera ketemu. Sebentar lagi saya kirim kamu fotonya. Biar saya bantu. Enggak. Kita di klinik. Maaf dok, Mbak Alia perlu dirawat? Nggak perlu. Tadi sudah saya berikan suntikan vitamin C dosis tinggi. Mbak Alia demam karena kedinginan. Jadi setelah ini, keringkan badannya, ganti baju, dan jangan lupa berikan obat yang akan saya resepkan ya. Insya Allah demamnya akan menurun dan kondisi Mbak Alia akan lebih membaik. Kasih ya dok. Sama-sama. Saya bikinkan resepnya dulu ya. Pelan-pelan. Nisa, kamu jagain Kak Alia ya. Saya mau tembusin resep dokter. Ya, Kak. Sebentar ya, Mas. Ya.
ya Mas obatnya. Makasih ya Mbak. Sama-sama Mas. Anda dilaporkan melakukan pencurian motor milik Pak Devan. Pak, saya mohon, Pak. Udah, ayo. Lepas, Pak. Maafin aku. Itu kan pemilik motor yang penjarain gua. Mbak, sebentar ya. Iya yang Sepertinya itu Alia Manisa. Alia? Alia! Alia! Ah! Alia! Ah! Itu beneran mereka. Ah! Mbak, saya mau ambil obat yang tadi, Mbak. iya Mas sudah saya siapkan. Sekalian saya mau tanya, Mbak. Alamat pasien yang tadi datang sebelum saya di mana ya, Mbak? Maaf Mas, saya tidak bisa memberikan data pasien begitu saja. Karena ini termasuk data pribadi pasien yang harus kami jaga. Mbak, dia masih termasuk keluarga saya kok, tapi saya udah lama nggak ketemu sama dia. Jadi kalau bisa tolong Mbak kasih alamatnya ke saya ya. Kalau memang masih keluarga Mas, kenapa Mas tidak tahu tempat tinggal pasien ini ya? Ya udah, berapa Mbak? Totalnya 100.000 Mas. Terima kasih. Gue sekarang harus tanya Bang Maman. Dia pasti kenal sama orang yang penjarain gue. Dan dia juga pasti tahu orang itu di Jakarta tinggal di mana. Telepon sedang sibuk. Silakan hubungi. Ah, sial. Bang Maman kenapa sih HP-nya? Gue samperin juga dia ke Sukabumi. Pokoknya gue harus bisa nemuin Alia. Gimana pun caranya. Dikit lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dudukin sini aja. Oke, hati-hati. Pelan-pelan. Iya. Demamnya masih tinggi banget. Kamu tolong keringin badan kakak kamu sama gantiin bajunya ya. Dan demamnya nggak makin parah. Iya Kak. Nah, tolong dihubungin obatnya, ya. Iya Kak. Masih kuat? Bisa nih. Istirahat ya. Tante Tias nggak mau mandi. Mandi ya, biar seger. Bagus deh Tante Tias tidur. Jadi dia nggak drama. Aku juga nggak perlu nenangin dia lagi. Ternyata Tuhan kasih aku jalan buat gagalin pernikahan Devan sama Alia. Dari awal,
Devan itu cuman buat aku. Nggak ada yang bisa gantiin posisi aku di sisi Devan. Nggak Alia atau siapapun. Bang. Bang Maman. Bang. Bang Maman. Bang, lu kemana aja bang? Gue nelfon lu dari tadi. HP lu nggak aktif ya? Santai bro, HP gue lagi dicas. Dan gue nggak sempet ngidupinnya. Lagian ngapain lu kesini? Bukannya kata si Edo lu ke Jakarta? Gue tuh jauh-jauh datang ke sini bang. Karena ada hal penting yang gue harus tanya sama lu. Soal apaan? Lu inget kan motor yang dulu gue pernah jual ke lu? Lu tahu nggak pemiliknya siapa? Orang yang udah masukin gue ke penjara bang. Siapa dia? Enggak, gue gak kenal. Dan lagi memang gue gak ada kepikiran buat kenalan sama orang itu. Tapi bagusnya orang itu, dia kagak nuntut gue untuk masuk penjara. Soalnya kan waktu itu gue langsung balikin motornya. Dan polisi juga nggak punya alasan untuk nahan gue lama-lama di sana. Dan selesai permasalahan itu, gue udah nggak pernah lagi ketemu atau ngeliat orang itu. Jadi lu bela-belain jauh-jauh pulang ke Sukabumi cuma buat cari tahu siapa pemilik motor yang lu jual ke gue itu? Gini bang, gue ke Jakarta itu buat nyari Alia. Dan tadi gue ngeliat Alia sama cowok itu. Makanya gue jauh-jauh datang ke sini karena gue harus nanya sama lo bang. Orang itu siapa dan alamatnya di mana? Karena nggak mungkin abang nggak tahu. Kan abang sendiri yang nganterin motor itu ke tempatnya dia. Ya, bukan gue yang ngantri, tapi orang suruhan yang datang kemari ngambil motor itu. Selamat malam Pak Devan. Selamat malam. Saya dari Mustika Wedding Boutique mengantarkan baju pengantin buat Pak Deva dan Bu Alia. Ini Pak. Kasih ya. Sama-sama Pak. Permisi. Pak Devan. Reno? Ya Pak. Bagaimana perkembangan dengan papanya Alia? Maaf Pak, sampai saat ini belum ada perkembangan lebih. Nama Pak Asep ini terlalu umum Pak. Lebih lagi saya tidak mendapatkan informasi lebih mengenai tempat tinggal terakhir maupun tempat kerja. Saya sudah menelusuri beberapa kantor Dukcapil dan mengecek data kependudukan, tapi hasil masih nihil Pak. Terus foto yang kamu coba perbaiki itu hasilnya gimana? Fotonya sudah saya sebarluaskan Pak. Tetapi banyak orang yang tidak mengenalinya karena hasil foto cetak ulangnya tidak begitu jelas Pak. Oke. Kalau gitu kamu langsung hubungi petugas KUA, minta dia siapkan wali hakim untuk Adam. Baik Pak, kalau gitu saya permisi Pak. Oh, dan sekalian kamu tolong siapin mobil untuk Tante Marni ya. Maaf Pak, maksudnya Ibu Miranda? Ya. Saya ingatnya sebagai Tante Marni. Tante Miranda minta disiapkan mobil pribadi. Baik Pak. Dan satu hal lagi. Kamu siap-siap aja kalau besok saya minta kamu hubungi WO. Karena ada kemungkinan pernikahan saya sama Alia ditunda. Bukankah persiapannya sudah 95% Pak? Apalagi undangan sudah disebarluaskan. Yang saya takutkan, jika pernikahan ini gagal, akan mencoreng nama baik Pak Devan. Alia sakit. Dan saya nggak mungkin maksa dia menikah dalam keadaan seperti ini.
Apalagi hal ini juga terjadi karena kesalahan saya. Mbak Alia kenapa, Pak? Saya minta maaf, Pak. Sekarang kamu fokus kerjakan saja tugas yang sudah saya berikan ke kamu. Baik, Pak. Saya permisi. Teh, cepet sembuh ya. Nisa sedih kalau Teteh sakit. Soalnya sekarang Nisa cuma punya Teteh. Alia udah minum obatnya belum? Udah, tapi dia belum makan. Tadi dia bangun, minum obat terus tidur lagi. Kamu sendiri udah makan belum? Belum, Makan aja dulu. nanti aja. Nisa pengen jagain Teteh. Saya aja yang jagain. Ya udah, kasih tahu Nisa ya kalau Teteh bangun. Si panasnya belum turun. Semoga panas kamu cepat turun dan kamu sembuh ya. Maafin aku, kamu jadi sakit begini gara-gara aku. Ibu, Alia, Alia kangen banget sama Ibu. Jangan tinggalin Alia, Bu. Jangan dilepas tangan Alia. pasti Alia genggam tangan aku karena dikira tangan ibunya. Aduh, kasihan sekali Alia. Dia pasti kangen banget sama ibunya. Alia mau ikut Ibu. Alia mau ikut Ibu. Alia mau ikut Ibu. Tenang Alia, tenang. Maafin aku ya Alia. Kamu jadi seperti ini gara-gara aku. Aku gak pernah berniat sedikit pun menyakiti kamu.